Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini kita lanjut lagi di chapter ketiga untuk pembahasan tentang manajemen pembiayaan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu konsep dari pembiayaan, dan kita juga sudah membahas tentang analisa pembiayaan. Nah, tentunya mahasiswa sudah semakin mahir ya dalam menganalisa permohonan pembiayaan yang masuk. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pembiayaan. Kenapa sih sebenarnya pembiayaan itu harus dibagikan lagi ke beberapa jenis? Karena hal ini akan dapat mempermudah para analis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaannya. Pada praktiknya akan ada perlakuan yang berbeda antara pemohon yang bertujuan untuk modal kerja dan untuk investasi ataupun dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Jadi ketika kita sudah menggolongkan permohonan pembiayaan ini ada di golongan yang mana, kita akan lebih mudah untuk menganalisis lebih detail lagi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembiayaan. Kalau dilihat dari tujuannya itu ada 3 ya. Yang pertama ada untuk tujuan investasi, untuk tujuan modal kerja, dan ada untuk tujuan konsumsi. Nah, pembiayaan untuk tujuan investasi ini apa sih? Pembiayaan untuk tujuan investasi itu biasanya untuk membeli aset-aset tetap yang masa manfaatnya itu bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya misalnya kita beli rumah, beli tanah, atau kita beli mobil, dan lain sebagainya. Nah, akad-akad yang biasanya dipakai itu ada akad murabahah dan akad ijarah mutahiyah bitamlik atau biasanya dikenal dengan IMBT. Baik, selanjutnya ada yang tujuannya untuk pembiayaan modal usaha. Kalau dilihat dari namanya sudah pasti ini untuk pelaku usaha ya yang membutuhkan tambahan modal untuk operasional usahanya. Nah, biasanya nominal pembiayaan ini akan habis dalam 1 siklus usaha. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya pedagang bakso yang ingin menambah gerainya. Atau misalnya pedagang nasi bungkus juga yang ingin memperluas tempat makannya misalnya. Nah, akad yang biasanya dipakai apa saja? Biasanya memakai akad mudharabah dan musyarakah. Lanjut, untuk pembiayaan konsumsi ini berarti untuk keperluan pribadi ya, bukan untuk usaha ataupun untuk tujuan investasi. Nah, kalau tadi sudah kita lihat dari tujuannya, maka ada juga jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktunya. Pembiayaan jangka pendek biasanya periode pembiayaannya ini hanya maksimal 1 tahun ya. Yang kedua ada pembiayaan jangka menengah. Kalau pembiayaan jangka menengah, jangka waktu pembiayaannya itu adalah 1 sampai 3 tahun. Yang terakhir ada pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini tentunya masa periodenya lebih panjang ya, yaitu lebih dari 3 tahun. Lanjut lagi, yang ketiga kita juga menggolongkan pembiayaan itu dari sektor usahanya ya. Berarti ini adalah pembiayaannya untuk tujuan modal kerja. Nah, modal kerja ini kita lihat lagi dari sektor usahanya. Yang pertama ada sektor industri. Pembiayaan untuk sektor industri ini artinya pembiayaan itu diberikan untuk para pelaku usaha yang bergerak di sektor industri. Sektor industri ini apa sih? Sektor industri ini adalah sektor usaha yang mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Artinya sektor ini memproduksi satu produk. Misalnya ada produsen keripik singkong atau produsen dodol dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada sektor perdagangan. Ya, tentunya pembiayaan ini dikhususkan untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan. Artinya dia tidak memproduksi produk ya, hanya menjual saja bahan yang sudah jadi. Lanjut ada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, pembiayaan untuk sektor ini tentunya untuk para pelaku usaha yang bergerak di sektor, misalnya kalau perkebunan ya punya kebun sawit, atau sektor peternakan misalnya yang punya ternak bebek misalnya. Yang keempat ada sektor jasa.
Pembiayaan ini dikhususkan untuk para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa, misalnya apa, jasa akomodasi seperti travel, jasa rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada sektor perumahan. Pembiayaan sektor perumahan ini dikhususkan tentunya untuk para pelaku usaha yang kegiatan inti usahanya itu bergerak di bidang perumahan ya. Ini contohnya itu adalah para developer. Lalu pembiayaan juga dibagi dari segi jaminannya. Ya, jadi ada 3. Yang pertama, pembiayaan dengan jaminan perorangan. Nah, gimana sih teknisnya? Jadi kalau di pinjaman dengan jaminan perorangan itu berarti ada seseorang ataupun ada badan usaha yang menjadi penanggung jawab apabila terjadi sewaktu-waktu wan prestasi ya dari si pemohon. Apakah seseorang yang menjadi jaminan ini akan bertanggung jawab apabila si debitur itu tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran? Ya. Jadi ia bertanggung jawab hingga pembiayaannya ini habis masa periodenya. Yang kedua ada pembiayaan dengan jaminan benda berwujud. Ini yang biasanya sering dipakai di bank ya. Jadi ada jaminannya itu berupa aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya kalau yang bergerak itu ada mobil atau sepeda motor. Nah, aset-aset yang tidak bergerak itu biasanya ada tanah atau rumah dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pembiayaan dengan jaminan benda tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud ini memang tergolong aset, namun biasanya wujudnya itu tidak terlihat ya, misalnya kayak saham, obligasi, atau reksadana dan lain sebagainya. Nah, tadi itu adalah pembiayaan dengan jaminan. Bagaimana dengan pembiayaan tanpa jaminan? Pembiayaan tanpa jaminan ini artinya tidak ada dukungan jaminan untuk pihak bank apabila sewaktu-waktu debitur itu wan prestasi. Nah, ini biasanya beresiko tinggi ya, dan biasanya bank juga jarang mengadopsi pembiayaan yang tanpa jaminan. Karena kita juga sudah belajar di analisa 5C bahwa ada unsur kolateral ya yang paling penting untuk kita menganalisa permohonan pembiayaan. Nah, selanjutnya ada juga penggolongan pembiayaan berdasarkan jumlahnya. Artinya yang menjadi acuannya itu adalah nominal dari pembiayaannya. Yang pertama ada pembiayaan retail. Pembiayaan retail ini biasanya diberikan untuk usaha-usaha kecil dengan maksimal nilai pembiayaannya itu adalah sebesar 350 juta. Contohnya apa? Misalnya UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang kedua ada yang namanya pembiayaan menengah. Pembiayaan menengah ini biasanya untuk usaha-usaha yang skala usahanya itu menengah dan jumlah pembiayaannya itu antara di atas 350 juta sampai maksimalnya di 5 miliar. Lalu yang terakhir ada pembiayaan korporasi. Nah, pembiayaan korporasi ini biasanya untuk usaha-usaha yang sudah besar ya, yang sudah memiliki badan usaha biasanya berbentuk CV ataupun PT. Jumlah pembiayaannya itu adalah yang lebih dari 5 miliar. Nah, berikut beberapa jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan analisis pembiayaan. Semoga dapat dipahami dan dapat diingat ya. Sampai bertemu di chapter selanjutnya. Semangat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.